Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan seorang pemuda yang selalu dihina dan direndahkan sejak kecil, akhirnya membuktikan kepada dunia dalam turnamen tingkat tinggi, menjadi pendekar tertandingi yang ditakuti seluruh penjuru negeri. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Juge merasa bahwa ayahnya berada di kota Huizhou sedang mengawasinya. Dia meminta bantuan Lin Peng pura-pura menyerangnya untuk memancing sang ayah keluar. Dan benar saja, sang ayah muncul. Ternyata Juge sangat membenci ayahnya. Dia menuduh kematian ibunya disebabkan olehnya. Dendam yang mendalam Juge selama ini ternyata kepada ayahnya sendiri. Dia menantang sang ayah untuk bertarung akan merebut gelarnya sebagai dewa pedang. Semua temannya merasa aneh dan penasaran mengapa Juge sangat membenci ayahnya. Juge pun menceritakan bahwa ayahnya lah yang telah menghabisi ibunya demi mendapatkan gelar dewa pedang, karena sang ibu berasal dari sekte iblis. Juge pernah melihat ibunya mengalahkan ayahnya dengan menggunakan jurus pedang bulan, dan kini Juge merasa sudah menguasai jurus tersebut untuk balas dendam. Keesokan harinya, Juge dan ayahnya siap untuk bertarung. Pemenangnya akan dinobatkan menjadi dewa pedang. Namun Juge tak peduli dengan gelar atau apapun. Dia hanya ingin menghabisinya. Sang ayah terkejut melihat Juge menguasai jurus pedang bulan yang akhirnya dia mengaku kalah. Juge sangat berambisi ingin menghabisinya meski sang ayah beberapa kali mengatakan bahwa dia tak menghabisi istrinya, malah membantunya. Setelah berada di kediamannya, Juge tersengaja mendengar ayahnya menceritakan kebenarannya kepada Lin Peng dan Yingdan. Saat itu, para ketua sekte dunia persilatan mengetahui bahwa istrinya berasal dari sekte iblis. Sang ayah yang kebingungan apa yang harus dilakukan, tiba-tiba istrinya menarik pedang dan mengakhirinya. Semua yang dia lakukan untuk menjaga reputasi suaminya yang akan diturunkan kepada putranya kelak sebagai master pedang. Ketua aliansi pedang yang sudah dijemput oleh adiknya berhenti di tengah perjalanan. Ternyata dia ingin menghabisi ketua memanfaatkan kesempatan saat terluka. Yang intinya demi keserakahan dan kekuasaan ingin mengambil alih ketua aliansi pedang. Dan dengan mengejutkan, ternyata dialah yang telah menyebarkan informasi bahwa istri ketua berasal dari sekte iblis. Dan saat akan dihabisi, tiba-tiba
Dengan mengejutkan, sang master muncul. Dia mengatakan tak akan mengotori tangannya untuk melawannya. Yang ternyata ibunya Juge adalah putri sang master, yang berarti Juge adalah cucu sang master. Akhirnya dia menemukan siapa dalang sebenarnya yang telah menghabisi putrinya. Dan akhirnya sang master mewariskan jurus pedang rembulan secara utuh kepada Juge untuk membalaskan dendam ibunya.见势若星辰，照耀前行路，傲了成情人，情深如水无尽境。第三世永结同心愿，无限情意长，剑舞穿云端。 Akhirnya Juge berhasil membalaskan dendamnya. Terungkap sudah kebenaran yang selama puluhan tahun tak terungkap. Juge dan ayahnya pun kembali bersatu tanpa salah paham lagi. Begitu juga dengan sang master, dia kini lebih tenang telah berhasil mengungkap dalang kematian putrinya. Dan saat akan dihabisi, tiba-tiba 他们人呢？糟了，好像是石龟散。龚凌风，没事吧？我感觉我的内力。您先休息一下，等功力恢复之后我们再走。 asap tersebut mengandung racun mematikan hingga Lin Peng terkulai lemas. Namun Yingdan yang memiliki keahlian tentang racun berhasil mengobatinya. Sementara Juge dan ayahnya dibawa oleh mereka. Dan keesokan harinya mereka tiba di wilayah aliansi pedang. Ketua ditahan dan dihukum di hadapan rakyatnya. Dituduh telah bersekongkol dengan sekte iblis. Dan tiba-tiba Yun Peng pun tiba di sana yang telah diinfokan semuanya oleh Ling Er. Dia kini mengetahui siapa dalang dibalik semua kekacauan ini. Dan tak lama Kasim Istana pun muncul. 他怎么也来了？不是，光明一下，我的偶像。会长，爹，没事吧？ Semua terkejut melihat ketua aliansi pendekar yang sudah lama menghilang muncul kembali. Pendekar sakti bernama Guangming, ketua dari seluruh pendekar dunia. Dia pun menahan tersangkanya. Yuge pun berterima kasih kepada semuanya, termasuk kepada Kasim dan Guangming. 诸葛兄啊，邓兄，面竟在如此的情境之下，还有五兄的出手相救。爹，请。 Yun Peng dipanggil oleh Guangming. Dia ditugaskan untuk mendatangi Bukit Wuli yang diduga akan adanya pertemuan para pendekar aliran suci yang diklaim bagian dari sekte iblis. Tak ditunda lagi, Yun Peng menyergap mereka yang ternyata diketuai oleh master tua gurunya Lin Peng. 是教主，你们快跑！教主， Tak lama Lin Peng dan Juge tiba di sana. Terkejut melihat keadaan sudah kacau dan banyak yang terluka. Sementara sang master tak diketahui keberadaannya. Namun tiba-tiba salah satu dari mereka mengatakan bahwa Lin Peng telah berkhianat, memberitahu keberadaan mereka kepada aliansi pendekar. Lin Peng murka dan akan mendatangi Guangming meminta pertanggungjawaban.古灵凤，你大胆！常在，是时候让你知道了，有些事情被隐藏了许多年，到底是谁说了算吗？是邓公公。 Tak lama Juge dan Yingdan muncul. Guangming telah berhasil meyakinkan mereka bahwa semua ini ulah Kasim Istana yang telah merencanakan siasat untuk menyerang aliran suci dengan menggunakan kekuatan aliansi pendekar. Padahal secara diam-diam Guangming sendiri yang menurunkan perintah untuk menyerang. Dan tiba-tiba muncul ayahnya Lin Peng bernama Gou. Mereka semua terkejut melihat wibawanya yang ternyata Gou dan Guangming sahabat lama. Dan untuk mengalihkan pembahasan, Guangming memuji putranya bahwa Lin Peng kini menjadi pendekar terkenal yang telah menyelesaikan beberapa misi penting dan akan diangkat menjadi tingkat harimau. Sontak saja membuat sang ayah terkejut tak percaya. Lin Peng yang dikenal sedikit oon bisa sehebat itu. Guangming memiliki siasat akan memanfaatkan kepolosan Lin 你 Peng. 知道最近猪狗不如？什么猪狗不如？大明，你什么意思？什么猪狗不如？正是我们小队的。什么意思？你儿子特别的聪明，而且破了很多。优秀啊，不给你添乱就行了。 Setelah sekian lama menghilang, akhirnya sang master diketahui keberadaannya, namun dalam keadaan terluka. Dia marah menyadarkan Lin Peng untuk tidak terpengaruh oleh Guangming ketua aliansi yang akan memanfaatkan kepolosan Lin Peng. Guangming memiliki banyak siasat tersembunyi. 你一定要小心那个吴光明。那可是全能侠，他肯定与这些事儿无关。我就是为了打醒你，我要一个人好好的休息。
行了行了，你赶紧跟我出去，你走吧，你走吧。 Keesokan harinya, mereka berempat akan mencari Yingdan yang diduga pergi ke kampung halamannya di wilayah Lembah Racun. Dan saat di tengah perjalanan, Yunpeng menceritakan alasan kepergian Yingdan. Saat itu, Yunpeng mendengar perbincangan Yingdan dengan seorang tabib sakti. Sang tabib mengatakan yang mengejutkan, bahwa sebenarnya Yingdan adalah putri kandung ketua aliran suci bernama Li Guang. Dengan bukti, Yingdan keracunan sejak lahir seperti ibunya, yang disebabkan serangan balik dari pelatihan Li Guang. Alasan itulah Yingdan pergi dari aliansi, karena bertentangan dengan orang tuanya yang berasal dari aliran suci, atau yang dituduh sebagai sekte iblis. 当年的教主夫人一般无二。我说，森教教主刘光的女儿，你的先天毒体就是证据。这我亲耳听到的。这怎么可能呢？有尾巴，别回头。 Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di lembah racun yang dipenuhi dengan kabut beracun. Mereka memaksa memasukinya, yang akhirnya semua keracunan kecuali Lin Peng yang kebal dari segala racun. Dan setelah membaik, mereka pun tiba di gerbang lembah. 雷锋，怎么样？没事吧？ 英丹，我终于见到你了。 Dan akhirnya mereka berkumpul kembali. Namun tak lama mereka dikejutkan dengan laporan seorang pelayan bahwa sekelompok pendekar di bawah pimpinan Cheng Jai telah berhasil memasuki wilayah lembah yang sudah diikuti sejak awal atas perintah Guang Ming. 休战撤退。 Yingdan terluka parah hingga tak sadarkan diri demi melindungi ibunya. Mereka pun memutuskan untuk mundur ke tempat persembunyian. Melihat Yingdan tak kunjung sadar, Lin Peng memberikan darahnya sendiri. Namun tak disangka ternyata berhasil. Yingdan sadar dari pingsannya. Dan tiba-tiba mereka muncul kembali berhasil menemukan persembunyiannya. Sementara Lin Peng tak bisa mengeluarkan kekuatannya karena terkuras mengobati Yingdan. Dengan mengejutkan, Li Guang, ayah Yingdan, akhirnya muncul menyelamatkan keluarganya setelah menghilang dalam waktu yang lama karena harus membalas budi kepada seorang petani yang menyelamatkan nyawanya. Kini Yingdan beserta kedua orang tuanya berkumpul kembali, meski dia masih kesal kepada ayahnya karena telah menelantarkan mereka berdua. 不应该离开你，是爹不对。我现在最大的愿望，你能喊一声爹。现在突然冒出来让我喊你爹，别人说我没有爹的时候，你又在哪儿？他不是有意抛下我们的，并不知道我们母女尚在人间。葛连峰，这边保护他，我还是挺放心的。能够让我取些血，让你不再遭受反噬之苦，想为你研制新的解药。 Setelah semua kondusif dan masalah teratasi, akhirnya Lin Peng dan semua temannya termasuk Yingdan pamitan akan meninggalkan lembah racun. Begitu juga dengan Li Guang akan pergi membuat obat ajaib untuk menghilangkan racun dalam tubuh Yingdan. 此番出去一定要小心。我在，英丹不会受到一点伤。我等你回来，光哥。好，娘，那我们也走了。朱颜请啊！ Mereka kembali ke aliansi pendekar dengan pura-pura tak terjadi masalah sedikit pun untuk menyelidiki siapa sebenarnya yang telah melakukan kejahatan selama ini. Apakah dari sekte iblis atau dari aliansi atau bahkan dari pejabat kerajaan. Saat ini dua kekuatan besar yang bertentangan bertemu yaitu Kasim Istana dan ketua aliansi untuk menggelar dan membahas turnamen bela diri yang pemenangnya akan menjadi ketua aliansi menggantikan Guang Ming. Namun saat di tengah perbincangan, tiba-tiba Yun Peng mengumumkan bahwa Cheng Jai terlibat korupsi besar yang merugikan kerajaan. 会副会长何常在，我来将你捉拿归案，假公济私，证据确凿。我有证据，你当众称何副会长贪墨真的？怎么可这样？这个何常在实在可恶。何常在私宅6处，邓云峰，还有这些家中奴仆100人，良田过100顷，这些你该如何解释？请会长定夺。先将何常在押入大牢。
Tibalah saatnya turnamen bela diri digelar. Pendekar terkuat akan dinobatkan menjadi ketua aliansi pendekar. Para ketua dan pejabat istana pun sudah hadir di sana dan pertarungan pun dimulai.进入大侠会决赛的比拼。Dan akhirnya Yunpeng dan Linpeng masuk ke babak final. Salah satu di antara mereka yang akan menjadi pemimpin dunia persilatan. Pertarungan seketika berhenti, dikejutkan dengan kemunculan pendekar berjubah yang diduga dari sekte iblis. 天兄弟们就是来找你寻仇的，害死我们堂主和副堂主。别动，压下去，快走。 Kasim Istana menuduh Guangming sedang bersandiwara bahwa pendekar berjubah tersebut bagian dari siasatnya. Namun dengan mengejutkan, Guangming membalikan keadaan dengan mengeluarkan beberapa bukti bahwa pendekar berjubah tersebut di bawah kendali Kasim yang sebenarnya telah dibebaskan dari penjara oleh Yunpeng. Dan saat perdebatan semakin memanas, tiba-tiba Raja Chang mengeluarkan dekret kaisar yang berisi bahwa Kasim Istana dinyatakan bersalah telah menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi dan bersekongkol dengan sekte iblis untuk mengacaukan turnamen. Putusannya, Kasim Istana dicopot dari jabatannya dan akan ditindaklanjuti untuk menerima hukumannya, dan sebaliknya Guangming diangkat menjadi jenderal kerajaan. 你那是伪造，伪造！你跟武光明早就狼狈为奸了，免胜！你那是伪造！武光明接旨，武林侠会会长武光明封武光明为荡寇将军，即监管武林侠会，由武光明任司官，钦此。 Setelah Kasim dan Yunpeng ditahan dinyatakan bersalah, akhirnya Linpeng dinobatkan menjadi juaranya. Plakat ketua pun diberikan. Kini dia menjadi pemimpin dunia persilatan. Meski dalam hati Linpeng sendiri dipenuhi dengan keraguan dan kebingungan, mana yang benar dan mana yang salah. Guangming pun mengumumkan mulai saat ini Linpeng menjadi ketua aliansi pendekar menggantikan posisi dirinya. Seorang pemuda yang sejak kecil selalu dihina tak berguna, kini menjadi pemimpin tertinggi para pendekar. Dan tiba-tiba sekelompok kecil dari aliran suci memberikan selamat kepada Linpeng yang sebelumnya telah diberitahu oleh Li Guan bahwa Linpeng akan memenangkan turnamennya. Sontak saja membuat Guangming marah menyuruh Linpeng untuk menghabisi mereka semua. Namun dengan mengejutkan, Linpeng memutuskan untuk mengembalikan plakatnya daripada harus menghabisi rakyat kecil tak bersalah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Linpeng menobatkan dirinya sendiri menjadi ketua aliran suci di hadapan semuanya, yang membuat Guangming benar-benar murka. 我乃荡寇将军，将他们杀了！来人！ 不可以！ Pada saat keadaan semakin tak terkendali, dengan mengejutkan ternyata Guangming adalah Li Guang, ayah kandung Yingdan, dan merupakan ayah angkat dari Ling Er. Semua terungkap oleh kecerdasan Putri Linglong yang telah lama menyelidikinya. Kini terungkap sudah siapa dalang dibalik semua kejahatan yang membuat Yingdan sangat kecewa. Ternyata ayahnya sendiri raja dari segala kejahatan. 3 pendekar pun bersatu untuk melawan Li Guang.
Li Guang berhasil dikalahkan oleh mereka berdua, dan dengan mengejutkan dia menelan pil ajaib untuk membangkitkan kekuatan berkali lipat yang terbuat dari darah Yingdan. Yang ternyata Li Guang sengaja membuat tubuh Yingdan keracunan sejak lahir untuk menghasilkan kekuatan tingkat tinggi. Dia membohongi Yingdan akan membuatkan penawarnya, padahal membuat pil kekuatan untuk dirinya sendiri dengan menggunakan darah putrinya. 那是我的血。 Semua tak ada yang mampu menandingi kekuatannya, termasuk guru Lin Peng sendiri. Dan tak lama Lin Peng tersadarkan diri. Dengan risiko yang tinggi, Yingdan memberikan darah beracun dari tubuhnya kepada Lin Peng. Sementara sang master mewariskan seluruh kesaktiannya kepada cucunya. Dan akhirnya... Akhirnya Li Guang berhasil dilumpuhkan dengan menyatukan dua kekuatan besar. Dan tiba-tiba Ling Lan muncul memohon kepada Lin Peng untuk tak menghabisi suaminya. Namun dengan mengejutkan, Ling Lan memutuskan untuk mengakhirinya bersama suaminya. 罪该万死，我知道我罪孽深重，你不应该来的。不要一错再错了。我错哪里了？ Setelah semua kejadian terungkap kebenarannya, Raja Chang sebagai perwakilan dari Kaisar mengeluarkan dekretnya kembali bahwa mulai saat ini Lin Peng diangkat menjadi jenderal tertinggi kerajaan yang bertugas menjaga keamanan seluruh wilayah kerajaan dan rakyatnya dan merangkap sebagai pemimpin para pendekar dari seluruh penjuru negeri. 口令风接旨，武凌风为平寇将军，兼任吾皇万岁万岁。风，爹，风儿，拜见昌王。你是个真正心怀天下的大侠。 谢谢昌王。 Meski semua telah kondusif dan teratasi, Yingdan masih dilanda kesedihan mendalam kehilangan kedua orang tuanya. Dan yang lebih sedih lagi, racun dalam tubuhnya tak bisa diobati. Karena hanya Li Guang yang mampu membuat penawarnya. Yingdan pun memutuskan untuk mengakhirinya. Namun tiba-tiba tabib sakti muncul dengan mengatakan bahwa dia telah berhasil membuat penawarnya yang terbuat dari darah Yingdan dan ayahnya. Yang sebelumnya ternyata Li Guang diam-diam menyuruh tabib sakti membuat penawar untuk putrinya. 把这个吃了，哎，万一等到曙光了呢？是不是？快吃！ Singkat cerita, kini Yingdan terbebas dari racun sepenuhnya. Dia berpasangan dengan Lin Peng dan akan melangsungkan pernikahan. Sedangkan Juge akan menikahi Ling Er dan Yun Peng akan menikahi putri Ling Long. Dan akhirnya mereka bahagia menjalani kehidupannya masing-masing. Jangan pernah berpegang pada kesuksesan masa lalu, karena keputusan saat inilah yang benar-benar menentukan. Dan kisah film pun selesai. 谢谢，以后你就是我们剑盟的夫人了。谢谢。 走喽！那是古大侠，古大侠，孩子得救了！